Selamat pagi, anak-anakku sayang. Bagaimana kabar kalian semua di pagi ini? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Nah, anak-anak, kita sudah ada di tema 4 ya. Hari ini kita belajar muatan IPA, yaitu tentang cara menghasilkan energi listrik. Ibu guru harap kalian dapat menonton, menyimak video pembelajaran ini dengan baik, agar kalian dapat memahami tentang cara menghasilkan energi listrik. Nah, baik anak-anak, seperti biasa ada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam proses belajar di saat ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan tentang cara menghasilkan energi listrik. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan komponen utama pembangkit energi listrik. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan cara energi listrik dapat masuk ke rumah-rumah penduduk. Nah, baik anak-anakku, mari kalian simak video pembelajaran ini. Nah, perhatikan gambar yang Ibu Guru sajikan ini. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Perhatikan, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama sekali, air ada di waduk ya atau di sungai. Kemudian air ini dia masuk melalui pintu yang kedua ini, yang ada gambar ini, tapi diatur oleh katup pengaman. Jadi diatur nanti katup pengaman ini dibuka, airnya bisa masuk. Kalau dikunci, airnya tidak bisa masuk. Nah, kemudian air masuk, terus masuk ke tangki pengaman tekanan ini. Ini tangki pengaman tekanan. Nah, tangki ini juga diatur oleh pipa pesat ini. Kalian lihat ini ya, yang nomor 5. Nah, pada tangki pengaman tekanan ini juga ada katup pengaman. Ini, kalian perhatikan, ada katup pengaman di sini. Katup ini yang mengatur tekanan air yang nanti akan masuk ke turbin sini. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Jadi, setelah air masuk ke tangki pengaman ini diatur. Kemudian kalau sudah dibuka katupnya ini, kemudian air itu masuk terus mengarah ke turbin. Nah, di turbin ini air itu digerakkan ya menjadi energi gerak. Jadi menjadi energi gerak. Kemudian melalui turbin ini diubah menjadi energi gerak dan kemudian dia akan bergerak. Energi gerak itu nanti akan diubah oleh generator ini menjadi energi listrik. Jadi dari turbin ini akan menjadi energi gerak, kemudian melalui generator energi gerak itu akan diubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian dari generator ini diatur lagi tegangannya ini oleh transformer. Ini namanya transformer. Jadi di transformer ini diatur tegangan dan setelah diatur dulu baru melalui transmisi ini dibagikan ke rumah-rumah penduduk. Jadi tegangannya itu harus diatur dulu. Kenapa? Karena tegangan harus sesuai dengan pemakaian untuk konsumen atau rumah-rumah penduduk. Yang biasa kita pakai itu 220 volt ya. Nah, ini adalah cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalian dapat mempelajari juga pada buku-buku cetak atau buku-buku penunjang, buku IPA, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga uap atau diesel. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, anak-anakku, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik itu adalah turbin dan generator. Nah, ini yang penting harus kalian ingat. Jadi komponen utama pada semua pembangkit energi listrik itu adalah turbin dan generator. Karena melalui turbin dan generator ini akan menghasilkan energi listrik. Mereka berdua ini yang bekerja
menggerakkan dan mengubah menjadi energi listrik. Nah, mari kita lihat cara kerjanya satu demi satu. Jadi dari turbin, nah turbin tersebut bergerak kemudian menghasilkan energi gerak. Ya, turbin ini dia berputar, dia bergerak menghasilkan energi gerak. Nah, energi gerak ini akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, itu cara kerjanya. Jadi dari turbin dia bergerak menjadi energi gerak, kemudian energi gerak ini diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, itu adalah cara kerja, ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjut energi penggerak turbin itu, ya, yang kita kenal ada beberapa. Kalian juga bisa cari pada buku-buku atau buku-buku IPA, buku-buku tema kalian, atau juga bisa baca-baca di majalah dan sebagainya. Energi gerak turbin itu ada beberapa, di antaranya PLTA, pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ada juga PLTD, pusat listrik tenaga diesel yang kita ada pakai sekarang ini, ya. Nah, anak-anak. Nah, listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam. Jadi, listrik juga dapat kita gunakan melalui sumber energi yang ada di alam, seperti air, ya, angin, ya, tenaga uap ini dari panas bumi. Nah, itu ya. Jadi, dari sumber-sumber energi yang ada di alam. Nah, baik anak-anak, kalian telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit yang sudah kita bahas. Nah, karena itu, Ibu Guru kasih ingat lagi bahwa komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Atau generator itu atau dinamo. Nah, turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau oleh dinamo. Nah, ingat, jangan lupa ya. Nah, baik anak-anak, setelah kalian sudah pelajari tentang cara menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah-rumah kita, rumah-rumah kalian. Nah, mari kita simak penjelasan Ibu Guru selanjutnya. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Bagaimana cara sampai listrik itu bisa kita pakai di rumah. Nah, pertama, dari bahan bakar ini, ya, membantu pembangkit listrik menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian dari sini energi listrik ini kemudian melalui penaik tegangan oleh transformator. Jadi dia akan dinaikkan tegangan oleh transformator menjadi tegangan hingga 500 kV. Jadi dari pembangkit listrik ini melalui transformator ini dia dinaikkan tegangan yang sangat tinggi. Nah, tegangan yang sangat tinggi ini kemudian dia salur, ya, di berbagai tempat melalui saluran transmisi. Tetapi ingat, Ibu Guru kasih ingat, saluran transmisi ini dinamakan SUTET, ya, saluran udara tekanan ekstra tinggi. Jadi SUTET ini saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, ini sistem transmisi, ya, dari penaik tegangan ini yang oleh transformator kemudian disalur di berbagai tempat melalui saluran transmisi ini. Nah, kemudian dia masuk ke gardu induk dulu. Kemudian di gardu induk itu diturunkan tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Nah, kemudian disalurkan ke gardu distribusi. Nah, di gardu distribusi ini diturunkan tegangan yang paling rendah, yaitu tegangan 220 volt seperti yang biasa kita pakai di rumah. Nah, dari sini baru disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah-rumah warga. Karena tegangannya sudah diturunkan menjadi tegangan yang rendah, tegangan yang kita pakai setiap hari. Nah, 220 volt, ya, sesuai pemakaian kita. Ini adalah cara kerja energi listrik.
Nah, baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian? Sudah tahu kan bagaimana cara kerjanya sampai menghasilkan energi listrik sampai ke rumah kalian? Nah, ingat jangan lupa, kalian juga masih bisa baca banyak, baca lagi di buku-buku pelajaran kalian, ya, atau baca di majalah-majalah, koran, supaya membantu kalian memahami bagaimana cara kerja sampai listrik itu bisa kalian pakai di rumah. Nah, ingat itu ya. Jadi, dari pembangkit listrik ini dia melalui transformer. Transformer ini dia menurunkan menaikkan tegangan, kemudian dia salur ke saluran transmisi. Di saluran transmisi ini dia akan salur ke semua tempat-tempat, ya, ke semua gardu-gardu induk. Nah, dari gardu induk itu diturunkan tegangan menjadi 20 volt. Kemudian disalur ke gardu-gardu distribusi. Kenapa? Karena dari gardu distribusi itu akan disalur ke rumah-rumah penduduk. Nah, di gardu distribusi ini diturunkan tegangan yang paling rendah sesuai pemakaian kita, 220 volt. Nah, kita dari sini kita sudah bisa pakai. Nah, yang ada kita pergunakan di rumah-rumah kita itu tegangan 220 volt. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, Ibu Guru kasih ingat, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik itu adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator, penaik dan penurun tegangan. Nah, baik anak-anak, itu adalah penjelasan Ibu Guru. Setelah kalian menyimak, ada tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Yang kedua, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Dan yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Nah, silakan kalian kerjakan. Jangan lupa kirim kepada Ibu Guru. Nah, seperti biasa ada refleksi juga. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini tentang materi ini? Materi apa yang pelajari hari ini? Adakah yang masih kalian belum mengerti? Ibu harap kalian juga dapat menulis refleksi ini, atau kalian bisa sampaikan juga kepada Ibu Guru melalui WA grup kita. Nah, baik anak-anak, terima kasih untuk belajar hari ini. Semoga materi yang Ibu Guru sampaikan kepada kalian ini bermanfaat. Dan Ibu Guru berharap kalian tetap semangat belajar, rajin belajar, walaupun masih di rumah kalian belajar, masih melalui video-video pembelajaran. Ibu Guru harap kalian tetap semangat belajar, rajin belajar untuk masa depan kalian nanti. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa berjumpa lagi belajar bersama di sekolah. Terima kasih. Salam dari Ibu Guru. Hormat ya buat orang tua kalian semua di rumah. Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.